Ruksamin bakal menjadi pemersatu selaras itu idealnya. Saya hanya bawa ide, yaitu Sultra sebagai pusat energi dunia, yang kemudian saya sudah paparkan semua, mulai dari lampu visi, misinya, sampai dengan 9 pilar program yang akan kita bawa. Itulah yang saya akan kerjakan. Jadi nanti pasti akan terukur ketika saya misalnya masyarakat sepakat dengan program itu, silakan pilih Ruksamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dideklarasikannya Ruksamin sebagai calon gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2024-2029 mendatang, tampak semua yang ingin menjadi calon gubernur di Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi kader. Pasalnya Ruksamin yang dikenal santun dan sangat dicintai oleh masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara (17 kabupaten kota atau 2 kota, 15 kabupaten itu memiliki PDRB yang maha dahsyat dan tak tanggung-tanggung. Penghasilan para masyarakatnya tercatat cukup besar sebagaimana yang terpampang yang ada di hadapan mata kita ini. Demikian halnya penghasilan masyarakatnya pula begitu besar hingga 52,29 juta. Karena itu saudara, Ruksamin yang dikenal santun dan sangat dicintai oleh masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara juga piawai dalam menata pemerintahannya. Dan terbukti saat ini beliau sudah masuk ke periode kedua. Karena itu, masyarakat menengah ke bawah dari Provinsi Sulawesi Tenggara begitu agung-agungkan hingga terakhir kali ia masuk kota Bau-Bau. Nah, dan saat ini di wilayah ini kita akan sedikit menggambarkan bagaimana masyarakat di wilayah 16 kabupaten kota termasuk 17 dengan Konawe Utara mengarsikan dirinya. Surat pemberhentian. Apa pelanggarannya, Pak? Pelanggarannya jelas melanggar daripada aspek lingkungan. Ruksamin sangat peka dengan kondisi lingkungan sebagaimana yang telah dipaparkannya tadi. Karena itu, jangan coba-coba meski Di luar ada beberapa pengajuan untuk pembangunan smelter. Nah, untuk kawasan industri yang sudah masuk tahap pembebasan tahun ini untuk peletakan batu pertama itu ada 2 yang sudah siap. Tinggal kita menunggu dari pusat, kami bersedia dengan pusat dan Bapak Gubernur termasuk perusahaan yang bersangkutan. Jadi kita betul-betul mengawal, menyiapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau ada yang bilang-bilang bahwa tidak apa semua, itu sementara lagi pembebasan, ada yang sementara persiapan, pengerukan apa semua, bahkan yang dimutui yang akan tercepat untuk meletakkan batu pertama. Kita perkirakan bulan Maret. tekad Ruksamin untuk Provinsi Sulawesi Tenggara ini, dia akan bakal menjadikannya pusat energi dunia. Tekad Ruksamin di dalam bertarung pada tahun 2024 mendatang kian kokoh. Dia mematangkan langkah dengan turun bersosialisasi ke masyarakat. Dan terakhir, beliau terlihat di wilayah jantung kota Bau-Bau belum lama ini, di mana dipadati oleh ribuan, bahkan tercatat puluhan ribu masyarakat yang hadiri aksi dengan masyarakat di 17 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tenggara ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya mengatakan siap maju di pemilihan gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2024, memajukan Provinsi Sulawesi Tenggara jika rakyat mempercayai dirinya menjadi gubernur, yakni menjadi Sultra sebagai pusat energi dunia. Sebab kekayaan sumber daya alam Provinsi Sulawesi Tenggara sangat mendukung misinya tersebut.
Ruksamin dalam pemaparannya, Sulawesi Tenggara memiliki kandungan nikel hingga 97 miliar ton dengan luasan 480.000 hektar. Sultra juga menguasai hampir sepertiga kebutuhan dunia untuk memproduksi baterai listrik dan baja tahan karat. Energi baru terbarukan atau EBT yang merubah peradaban manusia dengan teknologi ramah lingkungan, teknologi informasi, rekayasa pangan, hingga teknologi informasi rekayasa antariksa menjadi sebuah keniscayaan. Dengan kondisi tersebut, Sultra akan mendapatkan keuntungan ekonomi yang melimpah dari aktivitas pertambangan nikel. Demikian papar Bupati Konawe Utara 2 periode itu. Sebagaimana hasil konfirmasi reporter Opini Gino Television sebelum lama ini, Koordinator Presidium Korps Alumni HMI atau KAHMI Sulawesi Provinsi Sulawesi Tenggara itu menjelaskan kekayaan Provinsi Sulawesi Tenggara juga meliputi aspal, tambang emas, marmer, dan batu gamping. Sultra yang pasti memiliki 1,1 juta ton cadangan emas senilai 270 triliun rupiah dan hampir 4 miliar ton cadangan aspal alam. Selain itu, produksi perikanan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia dengan kapasitas hingga 1 juta ton per tahun, ditambah keindahan alam dan lautnya yang menjadi daya tarik wisatawan terkemuka. Tekad menjadi Sultra sebagai pusat energi dunia yang maju 5,0 beber Ruksamin dalam pemaparannya tersebut. Konsep Madani adalah kondisi masyarakat sejahtera berlandaskan nilai-nilai luhur agama dan adat istiadat yang diserikan dengan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat yang ada di daerah. Berkurangnya angka kemiskinan dan pengaruhnya kemiskinan dan angka pengangguran, tumbuh sektor-sektor unggulan daerah, terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis dan religius dalam tata kelolaan pemerintahan yang bersih, melayani, dan akuntabel. Hal ini pula dipaparkan oleh Ruksamin dalam konsep berkeadilan yang artinya kondisi pemerataan pembangunan yang ditandai dengan pemenuhan infrastruktur dan terbukanya akses dan kelas antara wilayah dan antara pulau. Semakin kecil kesenjangan antara wilayah-wilayah dan kelompok melalui skema pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan, pemasok bahan baku yang akan meradang seiring dengan habisnya cadangan tambang. Sultra tidak boleh berhenti berinovasi. Dibutuhkan hilirisasi industri dan diversifikasi investasi lokal atau regional agar keuntungan yang didapatkan masyarakat lokal bersifat eksponensial dan dapat dinikmati hingga waktu tak terhingga. Selain itu ditopang dengan kekuatan nilai-nilai luhur tradisi yang bersanding dengan ajaran agama. Inai konasara ie pinesara, inai liasara ie pinekasara. Intinya Sultra memiliki kemampuan yang kuat untuk bertransformasi pusat peradaban baru yang maju, madani, dan berkeadilan. Tingkat pengangguran terbuka yang fluktuatif dan cenderung meningkat hingga awal tahun 2022 mencapai 3,86%, semakin memperdalam tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara, sehingga pembangunan yang cenderung berorientasi di perkotaan juga menempatkan Sultra menjadi provinsi dengan indeks ketimpangan tertinggi di Pulau Sulawesi pada Maret 2022 sebesar 0,387%. Kondisi tersebut merupakan kondisi infrastruktur jalan yang belum optimal, juga berkontribusi terhadap ketimpangan pembangunan karena berdampak terhadap alur perdagangan barang dan jasa. Komponen akselerasi yakni masyarakat yang menjadi fokus utama pembangunan harus semakin sejahtera dan terjamin hak-haknya
Lalu, negara baik pemerintah maupun pusat hingga daerah sebagai pemangku kewenangan menjadi semakin optimal dan efektif mencapai tujuan-tujuan pembangunan, serta swasta pun semakin berkembang sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal dan berkeadilan. Beber Ruksamin. Karena itu Ruksamin, ia betul-betul mengubah sudut pandang. Ruksamin dalam paparannya tersebut saat menghadiri undangan Menteri Perekonomian Uni Emirat Arab dalam acara konferensi tahunan kedua Investopia di Abu Dhabi yang berlangsung tanggal 2 hingga 3 Maret 2023 silam atau lalu, ia mempromosikan beberapa potensi daerah, salah satunya potensi sumber daya alam, berbagai peluang kerjasama maupun investasi di Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Konawe Utara, kunjungan ke Universitas Khalifah atau UEA yang menempati peringkat 181 universitas terbaik di dunia, belajar dari sejumlah profesor dan guru besar tentang bagaimana meningkatnya sumber daya manusia sesuai dengan tuntutan era disrupsi dan bagaimana mengoptimalkan potensi pertambangan sekaligus tetap melestarikan lingkungan. Beber Ruksamin dalam pemaparannya tersebut hingga menyampaikan orasi politiknya. Dalam acara tersebut, mantan Wakil Bupati Konut 2011 2016 tersebut menjadi bakal calon gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara pertama yang mendeklarasikan dirinya secara terbuka. Ruksamin memiliki total harta kekayaan sebesar 2.901.901.470 rupiah. LHKPN tersebut disetor ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk tanggal penyampaian 11 Januari 2022 untuk periode 2021. Berikut profil dan biodata hingga rincian harta kekayaan Ruksamin yang kini adalah Bupati Konut sekaligus Ketua DPW PBB Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagaimana data diri Ruksamin, nama Dr. Insinyur Haji Ruksamin ST MSc IPU ASEAN Engineering, lahir di Nobu, Kabupaten Utara, Sulawesi Tenggara pada tanggal 14 Maret 1973. Pekerjaan Bupati Konawe Utara, riwayat pendidikan SD Negeri Tinobu 1985, SMP Negeri Tinobu 1988, SMA Negeri Wawotobi 1991, S1 Teknik Kimia Universitas Muslim Indonesia Makassar tahun 1997, S2 Manajemen Universitas Halu Oleo tahun 2010, S3 Program DAP Undip Semarang tahun 2015, Program Profesi Insinyur Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia Makassar tahun 2017, Insinyur Profesional Madya atau IPM 2018, Insinyur ASEAN Federation of Engineering Organization AFEO melalui program ASEAN Engineering Register EIR di Singapura tahun 2018. Program unggulan yang dalam penyampaian orasi politik akan berlangsung telah diikutinya diantaranya adalah Ketua DPW PBB Partai Bulan Bintang Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua Presidium MV Kami Sultra, Ketua IKA Umi Sultra, Ketua IKA SMA Negeri 1 Wawotobi, Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Anak Transmigrasi Sultra, dan kemudian harta kekayaan dan tanah bangunan sebesar 2.330.028.960 dan tanah seluas 8.356 bujur sangkar di Konawe Utara dan tanah seluas 1.500 meter bujur sangkar di Konawe hasil sendiri. Kemudian tanah seluas 1.250 meter bujur sangkar di Konawe Utara. Kemudian yang berikut adalah tanah seluas 8.356 meter bujur sangkar di Konawe Utara. Kemudian tanah seluas 2.910 meter bujur sangkar di Konawe Utara.
kemudian tanah seluas 1.200 meter di Konawe Utara, kemudian tanah seluas 40.000 meter bujur sangkar di Konawe Utara, kemudian tanah dan bangunan seluas 7.099 meter bujur sangkar atau 1.400 atau 1,44 meter bujur sangkar di Konawe. Tanah seluas 8.111 meter bujur sangkar di Konawe Utara, tanah seluas 2.388 meter bujur sangkar di Konawe Utara, tanah seluas 2.364 meter bujur sangkar di Konawe Utara, tanah 11.601 meter bujur sangkar di Konawe Utara, tanah seluas 23.000 meter bujur sangkar di Konawe Utara, tanah seluas 250.000 meter bujur sangkar di Konawe Utara, dan harta bergerak lainnya 3.400.000 surat berharga kas dan setara kas 101.305.843. Harta lainnya subtotal 2.901.470 rupiah. Kekayaan Ruksamin dalam paparannya. Nah, hasil paparan yang kita ketahui sebagaimana sumber-sumber yang kita temukan di lapangan. Dan untuk itu, Ruksamin adalah satu-satunya seorang pemuda atau putra daerah yang patut untuk kita acungkan jempol. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi. Sampai jumpa pada episode berikutnya.